Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Bayang, channel yang memberikan kisah nyata, inspiratif, dan menarik. Sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan hati yang lapang dalam menghadapi cobaan hidup. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ketik sholawat di kolom komentar supaya menjadi amal ibadah bagi kita yang membacanya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya di channel ini. Selamat mendengarkan. Langkah berat sepatu bot hitam menyusuri lorong-lorong sempit pasar rakyat. Suara gesekan sol kasar itu sudah cukup membuat beberapa pedagang buru-buru membereskan dagangan yang belum rapi. Seolah ada sirene bahaya yang tak berbunyi. Pagi-pagi udah datang tuh setan berseragam. Bisik seorang penjual tempe sambil menyikut teman di sebelahnya. Di ujung lorong, Bribka Dedi muncul, posturnya tegap, dadanya membusung seperti pemilik pasar. Seragam coklatnya penuh emblem dan lencana. Namun yang paling mencolok adalah wajah congkak dan senyum sinisnya. Lengan bajunya digulung tinggi-tinggi, menampakkan tangan yang syarat urat dan kekuasaan. Tangannya langsung menjulur ke pedagang buah yang sedang sibuk melayani pembeli. "Mana iurannya, Bu Marni?" ucap Dedi santai tapi menusuk. "Minggu kemarin ngaku belum laku. Masa hari ini juga?" Bu Marni menghela napas. Tangannya gemetar saat menyodorkan uang dari dompet kecilnya. Uang itu sebenarnya untuk beli obat suaminya yang sedang dirawat di rumah. "Terima kasih atas kerjasamanya, Ibu." Dedi tersenyum tipis. Lalu berjalan lagi, mendekati deretan lapak berikutnya. Beberapa meter dari sana, di ujung paling pojok pasar, seorang nenek renta tengah duduk di atas kursi plastik reyot. Di sebelahnya, cucunya, Bagas, menyusun sayur mayur dengan telaten. Nenek Suwarni, usia 71 tahun, tubuhnya ringkih namun penuh semangat hidup. Tangannya kasar, kulitnya keriput. Tapi semangatnya menyala saat melihat Bagas ikut membantu. "Kalau kita jual semua kangkung dan bayam ini, kita bisa beli beras 2 hari, Gas," katanya sambil mengelus kepala cucunya yang rambutnya masih basah oleh embun pagi. Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Suara sepatu bot mendekat. Bribka Dedi berdiri di hadapan mereka. Wajahnya langsung berubah sinis melihat hanya ada 1 ikat kangkung, 2 ikat bayam, dan sepiring kecil cabai rawit. "Nek, uang pangkalnya mana?" Suaranya dingin. Nenek Suwarni berdiri dengan susah payah. "Maaf, Pak Dedi, dagangan belum ada yang laku. Mungkin nanti siang saya titip sama Bu Rika." Dedi menyeringai. "Titip? Nenek pikir ini tempat arisan? Bayar sekarang, atau saya bersihkan tempat ini?" Bagas berdiri di depan neneknya. "Jangan, Pak. Jangan rusak dagangan nenek." Namun tanpa ragu, Dedi menendang keranjang sayur itu hingga terbalik. Sayur bergelimpangan di tanah, sebagian terinjak pengunjung. Nenek Suwarni terhuyung. Bagas menangis dan memunguti satu persatu sayur itu. "Kalau gak mampu bayar, mending pulang kampung aja," bentak Dedi. Dari jauh, tangan seorang perempuan tiba-tiba menjatuhkan golok ayamnya ke meja. Bu Rika, mengenakan celemek lusuh, berjalan cepat menuju sumber keributan. Mata tajamnya penuh bara. "Bribka Dedi," suaranya datar tapi menggigit. "Udah keterlaluan." Dedi membalikkan badan dengan acuh. Bu Rika, jangan ikut campur. Mau ikut-ikut juga." Tapi sebelum ia sempat menambahkan kata lain, Bu Rika berdiri tepat di hadapannya. "Tendang dagangan saya kalau berani." Dedi menatap penuh tantangan. Namun ia tak tahu bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang tak akan mundur. Seseorang yang masa lalunya dipenuhi pelatihan disiplin, kekuatan, dan kehormatan. Para pedagang mulai berkumpul. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel di balik tumpukan dagangan. Beberapa hanya bisa menahan napas, berharap situasi tak makin memanas. Bu Rika berdiri tegap. Bahunya terbuka. Matanya menatap lurus ke arah Bribka Dedi. Wajahnya keras, tapi bukan karena amarah semata, melainkan karena luka lama yang kembali membara. Luka melihat kekuasaan menginjak yang lemah. Dedi menyeringai meremehkan. "Perempuan jualan ayam mau ngajarin saya hukum, ya?" katanya sambil mendekat, menepuk-nepuk tongkat di pinggangnya. Rika tidak bergerak.
Bukan ngajarin, cuma mau ingetin. Keadilan itu bukan cuma untuk yang punya uang. Wah, puitis sekarang? Ejek Dedi sambil mencoba mendorong bahu Rika. Refleks kilat. Rika menangkis dengan teknik dasar taekwondo, pakam yang pernah ia latih ribuan kali. Dedi terkejut. Namun sebelum ia bisa mundur, tendangan memutar dari arah kiri menghantam bahu kanannya. Tongkatnya terlepas. Ia terpental ke belakang, menabrak tumpukan kardus kosong. Wah, Bu Rika bisa silat ya? Teriak salah satu pedagang dengan nada tak percaya. Taekwondo, jawab Rika lirih sambil tetap siaga. Bagas memeluk neneknya, matanya berkaca-kaca melihat wanita penjaga lapak ayam itu berdiri seperti ksatria. Nenek Suwarni hanya bisa menatap tanpa kata. Namun di balik matanya ada rasa hormat yang begitu dalam. Dedi bangkit. Wajahnya merah karena malu. Tapi sebelum ia bisa menyerang balik, beberapa warga pasar menahan langkahnya. Cukup, Pak. Kami semua lihat apa yang Bapak lakukan. Kalau Bapak lanjut, kami semua yang akan melawan. Kalau perlu, kami semua ke Polres, sahut pedagang sembako. Video tadi udah kami simpan. Suasana semakin panas. Tapi Dedi tahu, kali ini ia kalah. Bukan oleh kekuatan, tapi oleh keberanian satu orang yang memantik semangat banyak lainnya. Dengan sisa harga diri, Dedi memungut tongkatnya dan melangkah pergi. Tapi ia tahu betul, namanya tak akan pernah lagi dihormati di pasar ini. Bu Rika menunduk perlahan. Napasnya masih berat, bukan karena lelah, tapi karena menahan emosi bertahun-tahun. Ia tak menyangka hari ini, di pasar sederhana ini, ia akan mengulangi satu hal yang ia tinggalkan lama, bertarung. Seorang pedagang mendekat, menepuk bahunya. Terima kasih, Bu Rika. Kalau bukan karena ibu, mungkin besok giliran kami yang ditendang. Rika hanya tersenyum tipis. Saya bukan pahlawan. Saya cuma gak tahan lihat yang lemah diinjak. Malam hari di pasar, suasana berubah senyap. Gerobak-gerobak ditutup, lampu-lampu dimatikan satu persatu, dan hanya suara sapu lidi Bu Rika yang terdengar di lapaknya yang bersih. Di balik warung, seorang wartawan lokal bernama Dimas menunggu dengan buku catatan kecil di tangan. Ia baru saja melihat video insiden pagi tadi yang viral di media sosial, dan mengenali wajah wanita yang berdiri di depan Bribka Dedi. Ia memberanikan diri mendekat. Ibu, maaf, Bu Rika ya? Saya Dimas, jurnalis dari Radio Suara Kota. Rika hanya menoleh singkat, kemudian kembali menyapu. Kalau mau wawancara, maaf, saya gak cocok bicara di depan mikrofon. Saya ini cuma tukang potong ayam. Tapi, saya tahu ibu bukan sekadar itu. Dimas mengangkat layar ponselnya. Terlihat video pertandingan taekwondo lama, bertanggal 2006. Seorang gadis muda dengan sabuk hitam dan selempang merah putih menunduk di podium, menerima medali emas. Ini ibu, kan? Rika berhenti menyapu. Wajahnya sedikit tegang. Itu dulu. Flashback, tahun 2006, Gor Pusat Pelatnas. Riuh penonton memenuhi gedung olahraga. Seorang remaja putri bernama Rika Aryani, 19 tahun, melangkah mantap ke tengah arena. Ia adalah harapan Indonesia dalam kategori putri kelas minus 57 kg untuk SEA Games. Dan Rika memenangkan emas. Tangannya terangkat tinggi. Pelatih menangis. Ia dielu-elukan, dijanjikan beasiswa dan masa depan cerah. Tapi tak semua berjalan indah. Beberapa tahun kemudian, setelah cedera lutut parah saat latihan internasional, Rika terpaksa pensiun muda. Bantuan medis terbatas, janji-janji pembinaan atlet hilang. Ia kembali ke kota kecil, membawa trauma, rasa kecewa, dan lutut yang tak lagi bisa menendang sekuat dulu. Ia bekerja apa saja, jadi buruh, jualan sayur, sampai akhirnya membuka lapak ayam di pasar. Ia menyembunyikan masa lalunya, menyatu dengan rakyat biasa, jauh dari dunia kamera dan podium. Kenapa ibu gak pernah cerita ke warga sini? Tanya Dimas pelan. Karena kalau saya terus hidup dari masa lalu, saya gak akan bisa bertahan, jawab Rika sambil tersenyum kecut. Tapi hari ini, saya merasa lutut saya masih cukup kuat untuk satu tendangan terakhir. Keesokan harinya, wajah Rika muncul di media sosial, tak lagi sebagai atlet, tapi sebagai pejuang pasar. Beberapa media nasional mulai meliput kisahnya.
Namun Rika tetap menolak wawancara TV, hanya membagikan satu pesan yang direkam Dimas. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau melihat orang lemah disakiti, kita semua harus jadi siapa-siapa. Di sebuah ruangan ber-AC yang tenang dan penuh tumpukan berkas, Kompol Harun, perwira menengah di Polres Kota, menatap layar laptop di hadapannya. Video yang ia tonton untuk keempat kalinya memperlihatkan jelas. Bribka Dedi menendang dagangan seorang nenek dan mendorong anak kecil, sebelum akhirnya dihajar oleh seorang pedagang perempuan. Di mejanya ada dua map besar. Yang satu bertuliskan, Pengaduan Pedagang Pasar Rakyat, dan yang satu lagi berjudul, Disiplin Internal, Anggota atas nama Dedi Sunarto. Pak Harun, suara ajudannya terdengar dari balik pintu. Warga pasar sudah datang, katanya mau kasih keterangan. Harun mengangguk. Biar masuk. Semakin cepat kita proses ini, semakin baik. Di kantor Polres. 3 pedagang datang, Bu Marni, penjual buah, Pak Endro, penjual sembako, dan seorang pria muda yang sebelumnya diam-diam merekam insiden, Arif, mahasiswa tingkat akhir yang sedang meneliti kehidupan pasar untuk skripsinya. Mereka duduk di depan penyidik. Video saya bisa dijadikan bukti, Pak. Saya simpan dalam kualitas asli, tanpa potongan. Waktu dan lokasinya jelas, kata Arif sambil menyerahkan flash disk. Bu Marni menyambung, kami udah lama diperas. Bukan cuma Dedi, tapi dia yang paling parah. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Kalau nggak dikasih, lapak digangguin, dipaksa tutup. Pak Endro menunduk. Suaranya serak. Kami takut lapor. Pak, dia itu galaknya bukan main. Tapi kemarin pas Bu Rika berdiri buat Nenek Suwarni, kami sadar, kami gak boleh terus diam. Sementara itu, Bribka Dedi duduk di ruang propam. Tangannya diperban, wajahnya datar, tapi sorot matanya penuh dendam. Jadi sekarang warga pasar yang ngatur kita? Katanya pada atasannya, dengan nada tinggi. Namun atasannya hanya menatapnya tajam. Bukan mereka yang ngatur. Hukum yang ngatur. Dan kamu, Dedi udah melanggar terlalu jauh. Hari berikutnya, rapat khusus di Polres diadakan. Semua bukti dipaparkan. Video, kesaksian, dan laporan-laporan lama yang sebelumnya diabaikan karena kurang bukti, kini digabungkan. Kompol Harun menggebrak meja pelan. Kita tak bisa terus lindungi anggota bermasalah. Kalau kita mau dipercaya publik lagi, ini saatnya kita bersih-bersih. Bribka Dedi, siapapun backingnya, harus diproses. Di pasar, sore hari, Bu Rika duduk di depan lapaknya, mengelap sisa darah ayam dari talenan. Ia tahu kasus ini belum selesai. Tapi ada perasaan yang tak ia rasakan sejak lama. Damai. Bagas lewat sambil tersenyum malu-malu. Ia membawa sekeranjang kangkung segar, membantu neneknya menata ulang dagangan. Bu Rika, katanya pelan. Kalau aku besar nanti, aku juga pengen bela diri kayak ibu. Biar bisa bantu orang lain. Rika tersenyum. Yang penting bukan tendangannya. Gas? Tapi tahu kapan harus berdiri. Langit mendung menggantung di atas gedung Polres ketika mobil dinas berhenti di halaman. Bribka Dedi melangkah turun dengan wajah masam, mengenakan seragam yang sudah tak sebersih biasanya. Di dadanya, tanda nama mulai tampak usang. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari sidang etik. Di dalam ruangan tertutup, beberapa perwira duduk melingkar. Kompol Harun duduk di tengah, memegang daftar pertanyaan, sementara tim propam menyiapkan hasil investigasi lengkap. Sidang etik dimulai. Anggota atas nama Dedi Sunarto, suara perwira pembuka terdengar tegas. Anda telah melanggar pasal 5 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Satu persatu bukti ditampilkan di layar. Termasuk video saat Dedi menendang lapak Nenek Suwarni, mendorong Bagas, dan memaki warga. Di sisi lain, muncul rekaman testimoni warga yang terdampak oleh uang pangkal, paksa. Dedi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi membela diri. Diamnya lebih menusuk daripada makian. Di luar gedung. Sementara sidang berlangsung, puluhan pedagang pasar berdiri di seberang gerbang Polres. Mereka membawa spanduk sederhana. Keadilan untuk pasar kami. Stop polisi preman. Terima kasih Bu Rika. Bu Rika ada di tengah mereka.
mengenakan blus polos dan membawa termos air hangat untuk para pedagang yang menunggu. Ia tak berorasi, hanya hadir, menjadi sosok yang menenangkan. Keputusan turun. Setelah berjam-jam, sidang selesai. Kompol Harun keluar dan berdiri di depan media yang menunggu. Setelah mempertimbangkan bukti dan kesaksian, Bribka Dedi dikenai sanksi pemecatan tidak dengan hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Kabar itu disambut tepuk tangan dari warga. Dedi keluar terakhir, dikawal 2 petugas. Seragamnya ditanggalkan. Ia berjalan perlahan, tak lagi dengan langkah bot arogan seperti dulu. Langkahnya kini lelah, kosong. Di gerbang, tatapannya bertemu dengan mata Rika. Mereka saling diam. Lalu, dengan nada hampir tak terdengar, Dedi bergumam, "Kamu menang." Rika tak membalas. Tapi tatapannya jelas, ini bukan soal menang, ini soal berdiri untuk yang benar. Malam hari. Di rumah, Rika membuka lemari kecil tua. Di dalamnya, terlipat rapi, seragam tim nasional taekwondo yang sudah puluhan tahun tak disentuh. Ia menyentuhnya perlahan, lalu menutup kembali. Di meja ruang tamu, ada surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami ingin mengundang Ibu Rika Aryani sebagai pembicara dalam seminar, atlet dan pengabdian sosial. Rika tersenyum kecil. Hingar-bingar seminar di auditorium kampus negeri terbesar di kota itu bukan sesuatu yang biasa bagi Bu Rika. Tapi hari ini, ia berdiri di atas panggung, bukan sebagai atlet, bukan sebagai pedagang ayam potong, tapi sebagai simbol keberanian sipil. Di belakangnya terpasang layar besar bertuliskan, "Dari lapangan ke pasar. Perempuan, perlawanan, dan martabat." Tamu-tamu duduk rapi. Mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan bahkan 2 anggota DPRD lokal. Beberapa wartawan berdiri di sudut ruangan, kamera menyala. Rika berdiri dengan mikrofon di tangan, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru gelap. "Saya tidak pernah menyangka akan berdiri di sini lagi." Suaranya tenang namun mantap. "Dulu saya berdiri di atas podium sebagai atlet. Hari ini, saya berdiri sebagai warga biasa yang akhirnya tak tahan melihat ketidakadilan jadi pemandangan sehari-hari." Sesi tanya-jawab. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. "Bu Rika, apa Ibu menyesal pernah memakai kekerasan saat itu?" Rika tersenyum tipis, lalu menjawab perlahan. "Saya lebih menyesal kalau saya tidak berbuat apa-apa. Kadang, satu tendangan bisa menyadarkan lebih banyak orang daripada 1000 kata, selama tendangan itu untuk melindungi, bukan menyakiti." Tepuk tangan pecah. Di antara mereka, Nenek Suwarni dan Bagas ikut hadir. Bagas mengenakan seragam sekolah dasar, duduk di baris depan sambil mengangguk penuh bangga. Perubahan di pasar. Pasar rakyat kini berubah. Dengan bantuan dari Dinas Koperasi dan Komunitas Warga, koperasi pedagang dibentuk. Uang pangkal dihapuskan, diganti dengan iuran koperasi yang adil dan transparan. Sebuah papan kayu kecil dipasang di pintu masuk pasar. Pasar ini bebas dari pemerasan. "Kami berdiri bersama." Dan di bawahnya, tulisan tangan kecil dari anak-anak pasar. "Terima kasih, Bu Rika." Malam di rumah. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Rika duduk di beranda. Ia memandang langit malam sambil menghirup teh panas. Di dalam rumah, ibunya tertidur di ranjang dengan tenang. Suara napasnya ritmis, damai. Pintu diketuk pelan. Bagas datang membawa kertas gambar. Ia menyerahkan itu sambil tersenyum. "Ibu Rika, ini gambar saya buat di sekolah." Di kertas itu tergambar sosok perempuan berdiri di tengah pasar, dikelilingi orang-orang yang tersenyum. Di tangannya ada ayam, dan di belakangnya, sepasang sayap putih. Rika terdiam. Lalu mengelus kepala Bagas. "Terima kasih, Nak. Ini hadiah paling indah yang pernah Ibu terima." Hari itu, langit cerah. Pasar rakyat terlihat lebih hidup dari biasanya. Tenda-tenda warna-warni berkibar ringan tertiup angin, dan suara tawar-menawar menggema bersahutan. Tapi ada satu tenda yang dikerumuni banyak orang, lapak Bu Rika. Bukan karena ayamnya murah, tapi karena hari itu, Rika resmi mengundurkan diri dari pasar. Surat pamit. Di depan para pedagang, Rika berdiri membawa secari kertas. "Teman-teman, hari ini saya pamit dari lapak ayam.
Saya akan mulai pekerjaan baru, membimbing pelatihan bela diri untuk perempuan dan anak-anak di balai warga. Beberapa pedagang terdiam, sebagian mulai menitikkan air mata. Saya bukan pahlawan, tapi saya percaya kita semua bisa jadi penjaga keadilan di tempat kita berdiri. Entah itu di kantor, di sekolah, atau di pasar seperti ini. Perpisahan sederhana. Bu Marni memeluk Rika erat, diikuti Pak Endro dan banyak pedagang lain. Bahkan Bagas tak mau melepas tangan Rika. Nanti kalau aku ditindas lagi, siapa yang akan tendangin mereka? Katanya polos. Rika tersenyum, lalu berjongkok dan menunjuk dada Bagas. Kamu. Tapi bukan dengan kaki, dengan keberanian di sini. Balai Warga. Minggu berikutnya, papan bertuliskan, Pusat Latihan Keberanian dan Bela Diri Rakyat, terpampang di Balai Desa. Di dalamnya, Rika mengajari ibu-ibu rumah tangga, remaja perempuan, bahkan anak-anak kecil cara berdiri, melindungi diri, dan lebih penting lagi, cara membela sesama dengan hati dan kepala dingin. Mural di dinding menggambarkan seorang perempuan berseragam putih, menendang bayangan hitam yang mencoba merobohkan timbangan keadilan. Begitulah akhir cerita dari kisah nyata yang dialami oleh polisi arogan yang berani terhadap warga pasar yang lemah. Semoga video ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran hidup bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.